Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang hakikat manusia yang meliputi An-Nas, Al-Bashar, dan Al-Insan, serta kaitan peran ketiganya dalam situasi kacau seperti saat ini, yakni adanya wabah COVID-19 yang sedang ada di negeri kita tercinta ini. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu An-Nas. Kata ini merujuk kepada arti manusia secara luas. Dalam Al-Quran, kata An-Nas ini mengidentifikasikan tentang fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimana ia hidup bermasyarakat dalam lingkungannya. Mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga pada kawasan yang lebih besar dan kompleks lagi seperti bangsa. Dalam konsep sosiologis, yang dimaksud dengan An-Nas berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial, serta diarahkan agar menjadi warga sosial yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai contoh dalam menghadapi keberadaan COVID-19 ini, yaitu masyarakat membutuhkan keberadaan pemerintah yang memberikan arahan-arahan atau aturan agar ditaati oleh seluruh masyarakat. Dan dibutuhkannya keberadaan dokter untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah tersebut. Untuk yang kedua yaitu Al-Bashar. Berdasarkan konsepnya, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Al-Bashar merupakan gambaran manusia secara materi, yang dapat melihat, dapat makan sesuatu, dapat berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lengkapnya, manusia memiliki dorongan biologis seperti dorongan makan dan minum serta dorongan seksual. Dalam konsep Al-Bashar ini tergambar tentang bagaimana seharusnya peran manusia sebagai makhluk biologis tersebut. Bagaimana ia harus berperan dalam upaya memenuhi kebutuhan primernya secara benar menurut tuntunan yang telah diatur oleh penciptanya. Sebagai makhluk biologis, manusia dibedakan dari makhluk biologis lainnya seperti hewan yang pemenuhan kebutuhan hidupnya dikuasai oleh dorongan insting. Sebaliknya, manusia dalam kasus yang sama ini didasarkan pada tatanan aturan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, yakni manusia yang memiliki dorongan biologis antara lain dorongan makan dan minum serta dorongan seksual, pastilah dalam situasi seperti ini tetaplah melakukan pekerjaannya demi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, para petani tetap pergi ke sawah bekerja agar tetap tercukupi kebutuhan hidupnya serta keluarga-keluarganya. Yang ketiga yaitu Al-Insan. Penggunaan kata Al-Insan yaitu sebagai kata bentukan yang termuat di dalam Al-Quran, di mana hal tersebut mengacu pada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut antara lain berupa potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritualnya. Al-Insan juga dapat dimaksudkan sebagai makhluk yang menjadi atau yang selalu berproses. Karakter yang dimiliki bergerak menuju kepada arah kesempurnaan, dan bukan hanya sekedar ada saja. Serta keberadaannya tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, yakni sebagai manusia yang sedang dan akan terus berproses menjadi lebih baik, ialah dengan menjaga diri, dengan menjaga kebersihan, pola makan yang sehat, dan tetap di rumah saja. Dengan itu, maka sebagai makhluk kita dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain, dengan dapat meminimalisir kemungkinan
dan menularkan wabah COVID-19 ini kepada orang lain. Dan juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari wabah ini. Mungkin cukup itu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, harap dijadikan maklum. Di sini saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Akhir kata, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.